Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Spanyol. Profil negara Spanyol. Bahasa resmi bahasa Spanyol. Bahasa daerah yang diakui Aragon, Asturia, Basque, Catalan, Galicia, dan Occitan. Bentuk pemerintahannya yaitu kesatuan parlementer, monarki konstitusional. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya itu perdana menteri, mata uangnya euro, semboyannya mas ultra dari bahasa Spanyol dan plus ultra dari bahasa Latin. Sistem pendidikan di negara Spanyol yang pertama ada prasekolah. Prasekolahnya untuk usia 3 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar. Sekolah dasar itu mulai dari 6 tahun untuk usia 6 sampai 12 tahun. Pendidikan dasarnya terdiri dari 3 siklus yang masing-masing berlangsung sekitar 2 tahun. Yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah mencakup siswa dalam rentang usia antara 12 sampai 16 tahun. Sistem pendidikan menengah di Spanyol mencakup sekolah negeri, sekolah swasta atau lembaga swasta yang didanai oleh negara. Yang keempat ada pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas bersifat opsional bagi siswa di Spanyol. Pendidikan menengah atas di Spanyol meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada sarjana muda, yang kedua ada kejuruan, yang ketiga ada universitas. Kurikulum di negara Spanyol. Kurikulum di Spanyol telah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh perkembangan politik, sosial, dan kebutuhan pendidikan. Berikut adalah ikhtisar perkembangan utama kurikulum di Spanyol. Yang pertama ada masa Franco dari tahun 1939 sampai 1975. Yang kedua ada Ligii dari tahun 1970 tetap berlaku di era transisi. Yang ketiga ada transisi demokrasi dari tahun 1975 sampai 1980. Yang keempat ada Lode dari 1985 dan Lokse 1990. Yang kelima ada Loe dari tahun 2006. Yang keenam ada Lomsi dari tahun 2013. Yang ketujuh ada Lomloe dari tahun 2020. Kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Kelebihan dari aspek pendidikan yang pertama, sertifikasi yang diakui secara internasional. Yang kedua, sekolah-sekolah inklusif dan merangkul keberagaman. Yang ketiga, lembaga pendidikan tinggi yang menduduki peringkat teratas di dunia. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk fokus pada kekuatan dan minat mereka mulai dari tahun 15 yang mengarah pada pemahaman dan persiapan yang lebih mendalam untuk universitas atau karir. Yang kelima ada pendidikan gratis dan wajib untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 16 tahun. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, sekolah-sekolah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sumber daya yang tidak merata di sekolah-sekolah. Yang ketiga, stabilitas pekerjaan guru yang tidak terjamin. Yang keempat, sekolah-sekolah di Spanyol menjadi
Mulai tahun ajaran 2023 sampai 2024, perubahan tersebut akan berlaku juga untuk tahun kedua dan keempat. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menonjolkan pemikiran dan penerapan teoritis, bukan metode pembelajaran mekanis. Kurikulum baru lebih mengutamakan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam sistem dunia nyata, bukan pembelajaran teoritis sederhana. Selanjutnya ada gaji guru di negara Spanyol. Gaji rata-rata untuk mengajar di Spanyol adalah 1.200 sampai 1.500 euro per bulan. Gaji guru bahasa Inggris di Spanyol dapat berfluktuasi antara 700 hingga 1.200 euro per bulan. Yang pertama itu ada gaji guru baru di sekolah negeri Spanyol, biasanya sekitar 1.200 sampai 1.500 euro per bulan. Yang kedua, gaji guru di sekolah umum umumnya memperoleh gaji antara 700 hingga 1.200 euro per bulan. Yang ketiga, ada gaji TOEFL di sekolah negeri Spanyol, biasanya sekitar 1.000 euro per bulan. Yang keempat, ada gaji guru TOEFL di akademik bahasa swasta Spanyol, biasanya sekitar 1.000 sampai 2.000 euro per bulan. Yang keempat, gaji guru TOEFL di sekolah swasta atau internasional sekitar 1.000 sampai 3.000 euro per bulan. Gaji guru di Universitas Spanyol biasanya mencakup 3.000 sampai 4.000 euro per bulan. Selanjutnya ada pendidikan untuk menjadi guru di negara Spanyol. Tahapan pendidikan guru untuk guru SD yang pertama itu harus memperoleh gelar akademik yang berlangsung selama 4 tahun dan 240 kredit ECTS. Yang kedua, menyetujui penolakan jabatan guru sekolah dasar. Yang ketiga, dapat sertifikasi negatif dari kantor catatan pusat pelaku kejahatan seksual. Yang keempat, menunjukkan pengetahuan tentang bahasa resmi bersama. Selanjutnya ada tahapan pendidikan guru sekolah menengah. Yang pertama, harus memperoleh gelar universitas